Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kreator Bulukumba. Seperti biasanya, yang baru menemukan channel saya silahkan di like, share, dan juga di subscribe ya, karena subscribe itu gratis bosku ya. Sekarang kita akan mereaksi Nikita Mirzani, Rasman Arif Nasution, dan juga Hotman Paris, di mana pada persidangannya Hotman Paris dan juga Rasman Arif Nasution itu ricuh dan sampai Nikita Mirzani angkat bicara ya. Oke, seperti apa videonya? Yuk mari kita lihat guys. Kejaksaan itu bisa melihat ya proses persidangan tadi Bang Otman sama Pura Ninja sangat amat ricuh. Harusnya diberi diberi sanksi agar dulu ada pengacara nekat iya, agar Rasman dan semua pengacaranya yang nggak penting itu agar tidak boleh lagi masuk ke persidangan. Seharusnya seperti itu kan, nggak boleh sampai ada yang naik ke meja teriak-teriak depan hakim jaksa gitu kan, harusnya nggak boleh. Tapi kalau Bang Fahmi sendiri sebagai seorang advokat juga seperti apa Bang menanggapi itu Bang? tindakan naik ke atas. Saya belum melihat kalau itu. Bang Fahmi itu nggak main sosial media, itu Gili. contempt of court. Beda dia. Jadi hal-hal yang melanggar. Tapi apakah itu setelah sidang? Apakah dalam proses sidang? Proses Coba Anda sidang, bisa Bang. jawab. Proses sidang Bang. Proses sidang apa setelah sidang? Contempt of court. Jadi gini Bang, Rasman itu maunya sidang terbuka. Tapi emang karena Rasman kan kalau persidangan ada porno-pornonya memang harus tertutup. Cuman kan dia pengennya viral gitu kan. Dia kangen sama wartawan masuk TV mulu jadi berita gitu kan. Dia nggak sadar bahwa dia juga lawyer tapi gitu harus ditutup, tapi dia nggak terima. Akhirnya teriak-teriak gitu. Mungkin dalam undang-undang Dia sampai advokat TikTok, dia nggak main IG. Jadi Dia Nikita Mirzani menggandeng kuasa hukumnya juga dan ya Nikita Mirzani juga mengaku jika kuasa hukumnya tersebut itu tidak bermain sosial media ya dan ya mau diapakan lagi jika memang tidak suka bermain sosial media ya pastinya di sini kuasa hukumnya juga bertanya apakah di awal persidangan itu ricunya ataukah sudah akhir atau bagaimana ya begitu bosku ya, sehingga Nikita Mirzani di sini meluruskannya dan ya bukan itu yang kita komentari, tapi Rasman tentang persidangan Rasman dan juga Hotman Paris ya. Namun ya di sini saya tertarik untuk mengomentarinya seorang seorang kuasa hukum tidak bermain sosial media ya. Oke oke oke, itu sah-sah saja ya. Oke kita lanjut guys ya. Hanya majelis hakim yang diangkat contempt of court itu penghinaan terhadap persidangan. Bisa kena pasal. Nah sayangnya nih gue jawab nih ya, gue pinter nih ya kan, walaupun gue belajar hukumnya otodidak ya. Kalau di Indonesia tuh beda sama di Singapura. Kalau di Singapura lo melakukan itu lo bisa langsung itu juga. Cuman di sini hukumnya berbeda. Jadi kalau lo teriak-teriak di majelis hakim ya bang ya, belum ada undang-undangnya. dia sebagai Kaniki meluruskan kabar simpang siur nih kan. Lagi Katanya putus itu kapannya sih Kak? Iya. nggak usah ngurusin percintaan gue ya, itu juga masih 1 bulan. Lo mau pada ngapain sih? Wow, Nikita Mirzani di sini ya walaupun katanya tidak sekolah hukum tapi dia mengerti sedikit-sedikit lah dan tentang kuasa hukum dari Rasman Arif Nasution yang mana pada saat itu dia memang naik ke meja ya. Dia memang naik ke meja tapi dengan alasan ingin melerai kliennya yaitu Rasman Arif Nasution yang pada saat itu apa ya seperti si Rasman ini sehingga salah satu kuasa hukumnya naik ke atas meja dan itu secara spontan saja ya. Begitu bosku.
persidangan Rasman Arif Nasution dan juga Hotman Paris itu sangat viral di seluruh pemberitaan. Dan ini juga ada Mbak Yolo ya. Oke, kita lihat videonya guys ya. Rasman sama temen-temennya mau diem nggak? Mau diem nggak? Ntar gue kasih raket nyamuk nih. Ini buat seluruh pengadilan yang ada di Indonesia ya. Kalau misalnya ada Rasman dan timnya ada sidang ya, tolong deh dites dulu kesadarannya. Coba tanya, Bapak tahu kan ini pengadilan ya, bukan terminal ya Pak ya, bukan ya? Dulu kesadarannya guys ya. Pengadilan dibikin gak ada marwahnya sama Rasman. Gila. Apalagi siapa itu? Ada yang naik kursi, naik meja. Apain sih? Firdaus juga. Kan lu membangga-banggakan lu banyak pekerjaan lu, profesi lu banyak mulai dari apa namanya? Vokalis band ya kan, gitaris, drummer, terus lu wartawan juga, manusia silver, pedagang asongan, banyak lah ya. Tapi kenapa mesti ada pengacara di salah satunya? Ada lagi satu nenek-nenek kan pakai jilbab putih tuh ya. Dia teriak-teriak. Nggak tahu bu, ibu teriak apa, tapi yang jelas di kuping saya kedengarannya kayak lontong sayur, toprak, gado-gado mau, masih ada lontong, masih ada. Tuh. Ini mohon maaf ya, saya aja yang orang kampung nih, saya orang kampung nih. Seorang pengacara yang memiliki disiplin ilmu jadi seperti tidak sekolah dibuat sama si Rasman dan teman-temannya. Firdaus sama Rasman, Firdaus, lu belum ini kan belum ada profesi pedagangmu kena, udah mendingan lu bantuin gue dagang aja deh. Ini Mbak Yolonya juga ikut akad bicara tentang persidangan tersebut. Ricuh memang pada saat itu ya, dan ya sangat disayangkan memang. Dan saya rasa ya dengan adanya masalah tersebut, dan itu pertama kali di Indonesia ini di dalam persidangan ricuh sampai segitunya, ya seolah-olah marwah pengadilan sudah tidak ada lagi ya. Begitu bosku, dan tidak disegani lagi, tidak dijunjung tinggi lagi di dalam persidangan tersebut, dan ya sehingga mengakibatkan kericuhan itu. Apapun ya, apapun keadaannya, pada saat itu seharusnya tenang, dan ya awal kejadiannya itu diduga Rasman Arif Nasution itu inginnya terbuka, persidangannya terbuka ke publik, dan agar semua orang tahu, begitu bosku ya, supaya tidak ada yang disembunyikan, begitu ya. Namun hakimnya di sini berkehendak lain, dia ingin menutup, tidak dipublikasikan, begitu ya. Nah, dari situlah awal kericuhan, sehingga salah satu kuasa hukum dari Rasman Arif Nasution itu naik ke meja, tapi itu dengan alasannya pun ya sangat masuk akal juga, secara spontan ya, tidak tanpa disengaja ingin melerai kliennya tersebut gitu. Tapi ya bagaimanapun keadaannya bosku, jangan naik ke meja seolah-olah kamulah di atas segalanya, kamulah yang berkuasa di tempat itu ya. Jadi ya tidak bisa begitulah. Hormati juga seluruh teman-teman yang ada di situ, termasuk kuasa hukum pihak Hotman Paris ya, begitu. Karena pastinya kamu pun juga tidak ingin, andaikan ya jika kamu berada di posisi itu, kamu pun juga tidak mau digituin lah ya. Dan ya pastinya di Indonesia ini, kamu tahu netizennya pedas-pedas bosku ya. Jadi salah sedikit, di blender kamu bos ya.
Gitu. Ya, beritanya sekarang, tetap, berjalan sesuai, prosedur hukum dan ya saya yakin, masalah ini pasti akan melebar lagi dan akan ada, masalah baru di dalam, masalah Hotman Paris dan juga Arif Nasution. Nah, saya yakin itu pasti akan timbul lagi masalah baru, guys. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.